Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Cynthia Sofia Kusumawardeni dari kelas PS3A Politeknik Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Fase penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pemanfaatan dan pendayagunaan zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan zakat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat tersebut adalah benar-benar yang berhak menerimanya. Perlu diketahui bahwa pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggolongkan penerima zakat, dan yang kedua, mendalil pendistribusian zakat. Yuk kita bahas satu persatu. Golongan penerima zakat. Allah SWT membatasi penerima zakat pada 8 asnaf atau golongan. Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi, maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak dan memuaskan kepentingan pribadi. Untuk menghalangi kepentingan tersebut, kita dapat menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat agar tepat sasaran. Yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin yang ditempatkan di awal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Penempatan ini menunjukkan urgensi dan prioritas pendistribusian zakat, yaitu diprioritaskan bagi fakir dan miskin karena tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu, dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada amil zakat. Amil zakat merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Amil tidak boleh mengambil haknya karena harta yang diambil selain baginya masuk dalam kategori korupsi. Besar honor yang diterima amil sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang diharapkan dengan diberikannya zakat akan semakin mantap untuk memeluk Islam karena ia telah menghadapi banyak tantangan. Maka perlu hal yang memantapkan dirinya, yaitu dengan zakat. Tujuannya agar mu'alaf merasa diperhatikan oleh Islam sehingga hatinya semakin mantap untuk memeluk Islam. Yang kelima adalah rikob. Rikob merupakan bentuk jamak dari rukbah yang artinya budak, baik laki-laki maupun budak perempuan. Tujuan diberikannya zakat pada budak adalah agar terbebas dari kemiskinan dan perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut diharapkan dapat ditebus untuk dibeli untuk dibebaskan. Yang keenam ada gorim. Gorim merupakan orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Orang berhutang karena untuk memenuhi kepentingannya atau untuk kepentingan orang lain. Sehingga dengan adanya zakat yang diberikan kepada gorim untuk membebaskan dari riba. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah merupakan orang yang berjihad dalam medan perang untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Maka dari itu, fisabilillah juga tergolong sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan orang yang melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Maka dari itu, Ibnu Sabil juga digolongkan sebagai golongan penerima zakat. Demikian rincian dari 8 golongan penerima zakat yang wajib disalurkan pada 2 sasaran. Yang pertama kepada orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang kedua untuk kepentingan mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama. Yang kedua ada model pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat didistribusikan melalui 2 model. Yang pertama, pendistribusian secara langsung atau disebut zakat konsumtif, dan yang kedua, pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif. Sebelum melakukan pendistribusian zakat konsumtif, perlu dilakukan adanya perencanaan dan observasi lapangan untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan bekerja sama terkait pada pihak pemerintah setempat
LSM atau ormas-ormas penyalur zakat. Setelah pelaksanaan pendistribusian zakat, perlu dilakukan adanya evaluasi terkait kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pendistribusian zakat agar dapat diperbaiki untuk pendistribusian selanjutnya. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki karena dengan modal usaha yang dimiliki seseorang mustahik dapat mengembangkannya dan apabila berhasil maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat karena memiliki kelebihan harta atas hasil usaha yang mereka jalankan. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif. Dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, investasi dana zakat dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang profesional. Yang kedua, para amil mengawasi jalannya pendistribusian dan investasi zakat dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Yang ketiga, dana zakat yang diinvestasikan adalah dana setelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif, sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk produktif karena kebutuhan desa mustahik telah terpenuhi. Yang keempat, perlu adanya laporan berkala kepada publik, khususnya kepada muzaki, sehingga pengelolaan dana zakat tersebut dapat dilakukan secara transparan. Yang kelima, bentuk investasi dana zakat yang dilakukan telah disetujui oleh badan pembina atau semacam dewan syariah yang terdiri atas pakat dan ulama yang tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang telah bersangkutan. Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program sesuai kondisi dan situasi tertentu. Fungsi pendamping sangat penting dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator atau pemandu, komunikator atau penghubung, dan dinamisator atau penggerak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.